Saya rindu semua jemaat juga di tempat ini kita boleh sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita boleh sama-sama saling menghormati, sehingga di dalamnya kasih Kristuslah yang menulis firman-Nya di dalam diri kita, dan kita bagikan firman yang berjalan, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita kembali kepada firman Tuhan tadi, kita akan merenungkannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tulus, ikhlas, tidak karena terpaksa. Mengasihi Tuhan bukan karena terpaksa, tapi karena tulus dan ikhlas. Sehingga ketika digerakkan oleh kasih Kristus kita untuk saling mengasihi, tidak ada yang terpaksa. Tidak ada yang mengatakan huripu donian, huripu najolo, hubikir do. Tidak ada yang bilang begitu. Ya. Tidak ada penyesalan ketika kita mengikut Tuhan ini. Tidak ada penyesalan ketika kita berkeluarga. Tidak ada penyesalan kita lahir di tengah keluarga yang bagaimanapun keadaannya. Karena segala sesuatunya yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang penting kita tulus untuk menerima, untuk melayani Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya indah disediakan oleh Tuhan. Kata tulus itu sendiri adalah kalimat, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti bersih hatinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tulus itu bersih hatinya. Bersih, tidak ada neko-neko, saudara. Ya, terus ikhlas itu berbicara rela. Ya, rela. Rela untuk beribadah kepada Tuhan, satu kerelaan di GBI Jalan Allah di tempat ini. Puji Tuhan. Gak ada yang terpaksa. Justru kita semakin rindu. Kita mau topang. Kita mau topang pelayanan ini, saudaraku, bukan terpaksa. Ikhlas, tulus, dari hati yang dalam. Maka kalau ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menopang pelayanan ini, mari kita renungkan. Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang rela melakukan tugasnya. Amin. Karena itu saya percaya, saudara, adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kita mau bersama-sama digerakkan dalam kasih Kristus melakukan firman. Amin. Poin yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, bagian C. Firman Tuhan katakan, saudaraku, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama pada malam ini, saudara, adalah sungguh-sungguh. Tidak bermain-main melayani ini. Saya melihat pelayanan tadi sungguh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dirindukan yang terbaik yang dari Tuhan. Mungkin terbatas yang bisa kita lakukan, tapi kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang mampu kita lakukan. Tapi bagi Tuhan, Dia mau lihat hati kita. Itu yang lebih senang untuk diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan. Maka saudaraku, melayani untuk melakukan kegerakan kasih Kristus, mengasihi satu dengan yang lain, sungguh-sungguh, termasuk melayani di altar ini, sungguh-sungguh. Haleluya. Mungkin kadang gembala bilang, datangnya jangan terlambat ya. Tapi kalau saudara terlambat, mungkin ditegur, diingatkan, saudara, mari melayani sungguh. Haleluya. Jemaat juga demikian, saudara yang dikasih Tuhan, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak pergumulanmu, banyak tantangan persoalanmu yang kau alami, saudara. Tetapi ingat, ketika saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Puji Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau renungkan, saudaraku, ya, supaya kita mampu melakukannya. Maka Efesus pasal 5 ayat 2 firman Tuhan katakan, Efesus pasal 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Berarti teladan kita sungguh-sungguh melayani adalah contohnya Kristus Tuhan kita. Amin. Dia teladan bagaimana kita sungguh-sungguh melayani, bagaimana sungguh-sungguh beribadah, bagaimana sungguh-sungguh melakukan firman. Contohnya hanya Kristus. Kalau kita mau contoh manusia, tetap ada keterbatasannya. Tapi kalau kita belajar mengikuti figur yang kita ikuti adalah Kristus, teladan yang terhebat, Tuhan yang kita puji, kita sembah, maka saudaraku, saudara tidak akan temukan kekurangan, yang adalah sukacita yang melimpah. Justru di tengah kekurangan kita, kasihnya telah banyak menutupi kekurangan kita. Puji Tuhan. Karena itu saya berdoa saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kasih kita adalah kasih yang harum di hadapan Tuhan. Pelayanan kita adalah pelayanan yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Tahu saudara, ketika ibadah yang harum dipersembahkan kepada Tuhan, itu dilakukan di malam Natal. Amin. Di malam Natal, orang-orang Majus saudara datang untuk melakukan hal itu, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Emas adalah harta, berbicara saudara, emas itu berbicara kemurnian. Karena tidak akan disebut emas kalau tidak melewati proses untuk dimurnikan. Untuk disebut emas, kalau air mendidih 100 derajat Celcius, dia disebut air sudah mendidih. Tapi emas, untuk ditemukan kemurnian emas, harus 1000 derajat Celcius. Dia dimasukkan ke dalam api yang panas, baru meleleh semua karatnya, ditemukan emas yang murni. Dan kalau hidup kita mau dipersembahkan bagaikan emas yang murni, mungkin ada proses-proses yang membawa kita bagaikan mengalami proses. Emas harus dibawa, dimasukkan ke dalam api yang tingkat panasnya 1000 derajat Celcius, bagaikan ujian. Saudara, ketika kita rela, di sana ada kesungguhan yang membawa kita kepada sukacita yang besar. Amin. Saudaraku, emas, kemenyan dan mur. Kemenyan adalah satu persembahan yang dibakar untuk sampai wanginya kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita, hidup kita biarlah harum di hadapan Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh kita. Saya berdoa di pelayanan ini, semakin sungguh-sungguh kita mau mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun 2022 dengan hati yang semakin sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh-sungguh, ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena kesungguhanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan, jerih lelah kita dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan.